Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Safitri dari kelas TIP 2101, nomor NPM 2111148. Di sini saya akan mempresentasikan mikroprosesor yang diampu oleh dosen Bapak Iksan Parinduri. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau keping yang dapat melaksanakan operasi-operasi hitungan, operasi nalar, dan operasi kendali secara elektronis atau digital. Biasanya, mikroprosesor dikemas dengan plastik atau keramik. Kemasannya dilengkapi dengan pin-pin yang merupakan terminal masukan dan keluaran dari chip. Transistor pertama diciptakan pada 23 Desember 1947 oleh John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley di Bell Laboratories. Chip pertama 12 September 1958, Jack Kilby membuat IC osilator sederhana 5 komponen yang diintegrasikan. Mikroprosesor pertama pada 15 November 1971, mikroprosesor 4004 atau 4 bit berisi 2300 transistor yang dapat mengolah 4 bit informasi pada kecepatan 740 kHz diciptakan. Intel 4004 UP pertama. Awalnya 4004 digunakan untuk kalkulator Scientific merek Busicom. Kemudian insinyur Intel menyadari bahwa rancangan chip tersebut bisa digunakan untuk beberapa tujuan atau multipurpose, sehingga terlahirlah mikroprosesor pertama, Intel 8008, diproduksi pada bulan April 1972. Z versi awal dari 8008 berjalan pada 0,5 MHz. Kemudian di situ juga ada Intel 8080, Z80 buatan Zilog, Intel 8086. Arsitektur sistem komputer hardware level. Layer perangkat fisik atau physical device layer dalam prakteknya merupakan layer komponen elektrik dan elektronik. Perangkat komputer modern yang paling canggih pun terbangun dari komponen elektronik sederhana seperti transistor, kapasitor, dan resistor. Dan komponen ini mengandalkan pada power supply dan lingkungan operasi yang cocok. Layer logika digital atau digital logic layer. Semua operasi mesin yang paling dasar diberikan pada tingkat ini. Elemen-elemen dasar pada tingkat ini dapat menyimpan, memanipulasi, dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Layer microprogrammed atau microprogram layer. Layer microprogram tidak ada dalam komputer generasi pertama dan juga tidak terdapat dalam beberapa mikroprosesor kecil sekarang ini. Pengguna layer microprogram memungkinkan pabrik memproduksi family of processors yang semuanya memproses set instruksi mesin yang sama pada layer mesin, namun mereka berbeda dalam hal konstruksi dan kecepatannya. Layer mesin atau machine layer adalah tingkat hardware level yang paling bawah di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin atau machine language yang dapat diinterpretasikan secara langsung oleh hardware. Software level layer sistem operasi atau operating system layer mengontrol cara yang digunakan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari underlying dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitas sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. Layer software urutan atas atau high order software layer mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Layer aplikasi atau application layer adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user.
Prosesor. Prosesor terdiri atas dua elemen, yaitu control unit atau CU, yang kedua arithmetic and logic unit atau ALU. Fungsi prosesor adalah untuk mengontrol pengguna penyimpanan utama yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi, untuk mengontrol rangkaian operasi, untuk memberi perintah kepada semua bagian sistem komputer, dan menyelenggarakan pemrosesan. Kemudian unit control. Fungsi unit control adalah pusat syaraf komputer. Ia mengkoordinasikan dan mengontrol semua operasi hardware, yakni operasi unit peripheral, memori utama, dan prosesor itu sendiri. Unit aritmetik dan logika atau ALU. Fungsi ALU mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, ia menyelenggarakan operasi aritmetika, misalnya penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, yang menjalankan operasi logis tertentu, misalnya pengujian apakah dua item data itu cocok. Bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, Turbo Basic, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia sesungguhnya, assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Kelebihan bahasa assembler, ketika dikompil lebih kecil ukurannya, lebih efisien, hemat memori, dan lebih cepat dieksekusi. Sedangkan kesulitan bahasa assembly adalah dalam melakukan suatu pekerjaan baris program relatif lebih panjang dibanding bahasa tingkat tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah terlalu banyak. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya operasi matematis. Struktur instruksi bahasa assembler juga ada banyak. Yang pertama, operation code atau opcode, source operand atau sumber, destination operand atau tujuan. Contoh IDAH, opcode source destination instruksi, pindahkan isi register 8 bit H ke register 8 bit A, isi H sama dengan isi A. Objek kode menulis program dalam assembly, artinya menggunakan memori mnemonic untuk membuat program yang disebut source code. Source code atau IDHAB, objek kode 7SH binary atau 0111 10000. Kita bisa melihat program assembly tabel ASCII ya. Sini ada banyak banget. Sini ada binary, octa, hexa. Sini selanjutnya assembly program menampilkan nama pengguna, nama menggunakan EMBU 8086, ORG 100H, TD atau ya, bisa kalian lihat di sini. Kemudian penjadwalan proses, preemptive scheduling. Ada 4 keadaan yang menjadi pertimbangan bagi penjadwalan oleh CPU, yaitu pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke waiting, pada saat proses perpindahan dari keadaan running ke ready, pada saat proses perpindahan dari keadaan waiting ke ready, pada saat proses berhenti. Selanjutnya, kriteria yang akan digunakan untuk membandingkan algoritma penjadwalan CPU adalah rata-rata waktu tunggu, average waiting time atau IWT, yaitu total waktu tunggu untuk semua proses dibagi dengan banyaknya proses AWT, sama dengan jumlah proses waktu tunggu atau banyak proses. Di sini juga ada algoritma penjadwalan. Yang pertama, first come first served scheduling atau FCFS. Yang kedua, short job first
scheduling atau SJFS. Ketiga, priority scheduling. 4, round robin scheduling. Kelima, multi level queue scheduling. Multiple feedback quest to level scheduling. Ini ada FCFS, soalnya ada P1, P2, P3, P4. Ini ada 6 tambah 2 sama dengan 8, 8 tambah 7 sama dengan 15, 15 tambah 3 sama dengan 18. Nah, di sini ditulis 18, sedangkan sini 47. Dari jumlahan ini dijumlahin. Sini ada P1, P2, P3, dan P4. Terus ditulis AWT sama dengan 47 bagi 18 sama dengan 2,611. Kemudian ada short job for scheduling. Sini ada P1, P2, P3, P4. Ada 2 tambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 7 sama dengan 16. Terus 4 ditambah 2 9. Terus sini ada P1, P2, P3, P4, P3. AWT 32 dibagi 16 sama dengan 2. Priority scheduling. Sini ada juga P1, P2, P3, P4. 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 ditambah 5, 9 tambah 16. Nah, terus di sini kita buat 9 P4. Sini ada P4, terus P1, P3, dan P2. Sini ditulis AWT sama dengan 69 dibagi 23 sama dengan 3. Sekianlah tadi presentasi materi mikroprosesor dari saya. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang kurang dan berlebihan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.